OCM event kami. Biar Tuhan yang turut bekerja dari awal hingga akhir OCM kami berlangsung. Terima kasih Bapa, kami siap memulai. Terpujilah nama Engkau Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Hujan-hujan dingin-dingin emang paling enak sih sebenarnya, molor ya. Tapi kita mau sama-sama memuji Tuhan. Boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tahu kan? Gampang ya? Boleh tepuk tangannya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Suara mana? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita ulang lagi dari awal. Sama-sama katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Boleh duduk, boleh berdiri. Kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan, menyembah Tuhan. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Sampai masa tuaku
kebangkitan Tuhan. Kami merasakan bahkan sampai putih rambut kami Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau yang selalu menggendong setiap kami. Terima kasih untuk setiap anugerah berkat yang Tuhan kasih buat setiap kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami menggenapi setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami terlampau percaya masa depan kami semua di tangan Kau. Mungkin kami merasa capek, merasa lelah Tuhan di pekerjaan kami, tapi kami berdoa Tuhan. Kami mengatakan kami tetap mengucap syukur. Kami punya Allah yang selalu menghibur kami, yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai, kami mau dengar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu yang terus ada buat setiap kami. Tuhan memberkati hambanya, biar Roh Kudus tercurah buat setiap kami tempat ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama Engkau Yesus. Haleluya, amin. Selamat siang semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam OCM pada siang hari ini. Ya memang sudah suasana libur ya. Mungkin sudah sebagian juga berhalangan hadir karena hujan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Kita di sini mau bersama-sama, kita mau belajar, kita mau semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, judul kita OCM kita hari ini adalah Kebangkitan Kristus, Kemenangan Kita. Bisa minta tolong slide berikutnya. Ya, sering kali kita memandang atau kita berpikir bahwa iblis itu adalah lawannya Tuhan ya. Jadi mereka seperti terang dan gelap gitu ya. Kemudian air dan api, perbandingannya kira-kira seperti itulah iblis dan Tuhan gitu berhadap-hadapan. Iblis dan Allah berhadap-hadapan setanding gitulah seperti itu. Walaupun pada akhirnya iblis adalah pihak yang kalah. Tetapi sebenarnya itu adalah satu konsep yang sama sekali salah ya. Kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, iblis itu sama sekali ya, bukanlah tandingan, bukanlah lawan impar dengan Tuhan. Sama sekali bukan ya. Karena di sini dikatakan Yesaya 28 ayat 17 dikatakan engkau sombong karena ini menceritakan tentang iblis ya, dalam bagian firman Tuhan ini, Lucifer disebutnya, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi sejak awal kita harus paham bahwa iblis memang sudah dilempar, dia memang sudah kalah dari awal, bukan karena setelah iblis dilempar dari surga kemudian Tuhan harus membuat atau berusaha supaya apa yang dimiliki iblis itu bisa diambil kembali oleh Tuhan. Tidak sama sekali seperti itu. Karena di sini dikatakan sejak awal iblis sudah dilempar dan diserahkan menjadi tontonan ya. Jadi sekali lagi iblis sama sekali bukan lawan tandingnya, bukanlah tandingan impar dengan Tuhan. Slide berikutnya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kenapa Tuhan Yesus harus datang dan mati serta dibangkitkan kembali bagi kita? Kalau kita mempelajari bahwa setelah iblis dilempar dari surga, ya, kemudian Allah menciptakan manusia, ya Allah menciptakan kita seperti itu. Saya curiga, tetapi kita tidak sempat untuk membahas banyak ya, karena waktunya tidak mencukupi. Saya curiga bahwa sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Dia memberikan kepada manusia apa yang sangat diinginkan iblis. Kalau dalam bagian tadi Yesaya dikatakan iblis memberontak kepada Tuhan, ingin menjadi seperti Tuhan, karena ada hal yang dia ingin untuk menjadi seperti Allah, seperti itu. Tetapi setelah iblis dilempar kemudian Allah menciptakan manusia, banyak bagian Alkitab mengatakan bahwa, dan dalam pemikiran saya seperti itu ketika saya mempelajari Alkitab, bahwa Allah memberikan kepada manusia apa yang sangat diinginkan oleh iblis. Contohnya dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah roh-roh yang melayani orang-orang yang harus menerima keselamatan. Ya.
Malaikat itu bukan sesuatu yang sangat tinggi atau bagaimana, tetapi dikatakan bahwa malaikat itu sebenarnya itu adalah roh-roh yang melayani orang-orang yang harus menerima keselamatan. Begitu juga dalam kitab Mazmur dikatakan, engkau telah membuat dia, maksudnya manusia, hampir sama seperti Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan a little lower, seperti itu ya. Itu adalah sesuatu hal yang untuk kita saat ini, kita tidak bisa mengerti hal itu. Kita mungkin belum bisa mengerti hal itu. Karena itulah iblis berusaha untuk ketika Allah menciptakan manusia, iblis berusaha untuk mengambil apa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia. Ya. Yang pertama memang jelas karena dia dengki ya, dia ingin untuk menghancurkan segala hal yang baik yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi yang kedua, karena dia ingin untuk memiliki atau mengambil apa yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Dan Adam jatuh di dalam pencobaan, sehingga iblis kemudian merebut kuasa yang sebenarnya sudah diberikan kepada manusia itu. Kalau dalam Lukas 4 ayat 6 itu dikatakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ya, iblis memang pendusta, tetapi apa yang dia katakan itu adalah setengah kebenaran. Kalau Tuhan Yesus menyerah kepada godaan dan kemudian tunduk kepada iblis gitu ya, iblis tidak akan memberikan semuanya itu gitu ya. Iblis tidak akan memberikan semuanya itu, malah justru dia akan mengambil kuasa yang atau otoritas yang ada pada Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi dikatakan dalam bagian pertama itu semuanya telah diserahkan kepadaku. Dia memang tidak berbohong dalam hal ini. Iblis memang memiliki kuasa yang semula telah diserahkan kepada manusia. Dan Ibrani 2:14 itu mengatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena itulah Tuhan Yesus harus datang, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan kembali. Tujuannya supaya oleh kematian Tuhan Yesus, dia mengambil bagian dalam apa yang sama dengan kita, darah dan daging, dan dalam keadaan sebagai darah dan daging itu, dia menghancurkan atau memusnahkan iblis sepenuhnya, mengambil kembali kuasa yang dimiliki oleh iblis seperti itu ya. Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut oleh kematiannya. Slide berikutnya. Ya. Dalam saya lupa tadi ini ayatnya ya. Di sini dikatakan karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Maka disinilah sebenarnya arti dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubahkan kehidupan kita sama sekali. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus hanya bukan sekedar seremonial, bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya simbolis, sama sekali tidak. Tetapi dikatakan ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menerima dia oleh iman ya. Oleh iman kita percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita, maka dikatakan ketika dibaptis kita dikuburkan bersama-sama dengan dia dan kita juga turut dibangkitkan dari antara orang-orang mati. Kita share kebangkitan yang sama dengan yang Tuhan Yesus miliki. Dan di sini dikatakan mati dahulu kita itu sudah mati oleh pelanggaran kita, tetapi kita kemudian dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Slide berikutnya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh atau mengambil bagian dalam kemenangan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita? Karena dikatakan ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka bersama-sama dengan kematiannya dikatakan dia sekaligus menghapuskan
semua surat-surat hutang, semua dakwaan yang mengancam kita. Salah satu senjata iblis di hadapan Allah atau salah satu senjata iblis di hadapan Allah itu adalah dakwaan. Itu adalah surat-surat hutang kita. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, ya, ketika Adam jatuh di dalam pencobaan dan jatuh di dalam dosa, maka kemudian dosa itu mulai berkuasa, dan dosa itulah yang kemudian menjadi senjata iblis untuk mendakwa kita di hadapan Tuhan. Dan Allah adalah adil, ya. Allah adalah adil, dia harus melakukan atau bertindak sesuai dengan keadilannya. Sama seperti kalau misalnya dalam satu pengadilan gitu ya, dalam suatu pengadilan ketika ada tuntutan, ada surat dakwaan, maka yang penuntut itu dia memiliki kekuatan atau kuasa untuk membuat terdakwa itu dijatuhi hukuman seperti itu. Tapi kemudian ketika misalnya yang entah korbannya atau kemudian atau mungkin yang entah korbannya atau kemudian orang yang menuntut itu mencabut surat dakwaannya itu, maka tidak akan ada lagi pengadilan, tidak akan ada lagi tuntutan. Begitu juga tidak hanya ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus memusnahkan atau menghancurkan iblis sepenuhnya, tetapi juga dikatakan dia semua surat-surat hutang kita itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya bahwa saat ini kita free indeed, kita benar-benar sudah bebas sepenuhnya. Iblis tidak lagi memiliki apapun atas diri kita. Dia mungkin mau mendakwa kita dengan dosa-dosa masa lalu kita. Dia mungkin mendakwa kita dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan hari ini, atau bahkan dia mungkin mendakwa kita dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan segala kejahatan yang sudah pernah kita lakukan. Tapi itu sekarang tidak bisa lagi. Ketika dia mendakwa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan hanya berkata, aku sudah menghapuskan semuanya itu. Aku sudah menanggungkan semuanya itu pada Yesus di atas kayu salib. Iblis tidak lagi memiliki kuasa atas apapun juga. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tetap tinggal di dalam dosa. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tetap kita tinggal di dalam trauma-trauma masa lalu. Kita tidak lagi hidup di dalam masa lalu. Kita tidak lagi hidup dalam siapa diri kita di masa lalu sebelum kita menerima Yesus. Tapi kita hidup dalam masa kini, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah benar-benar merdeka. Dan sebagai orang-orang benar-benar merdeka, maka Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Slide berikut, yang tadi sini kata, ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sama seperti yang tadi di Yeskel tadi katakan, ketika Allah melempar iblis, ketika Tuhan melempar iblis ke bumi, dia menjadikan iblis sebagai tontonan. Begitu juga ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka dia tidak hanya menghapuskan segala surat hutang kita, dia tidak hanya menghancurkan atau memusnahkan iblis, tetapi dikatakan bahwa dia melucuti semua kuasa, semua otoritas dari pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, ya, dan menjadikan mereka tontonan umum. Ketika kita masih merasa takut, ya, dengan apa yang mungkin iblis bisa lakukan dalam kehidupan kita, jangan main-main lu. Nanti kalau misalnya lu melayani kelepasan, lu doain orang sakit, nanti bisa diserang balik, misalnya kayak begitu ya. Personally saya tidak percaya dengan hal seperti itu. Tidak ada satu hal apapun juga yang bisa iblis lakukan dalam hidup kita kalau kita tidak kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Memang ketika kita mungkin terlibat dalam pelayanan, kita mungkin akan pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang agak-agak bagaimana gitu ya. Sekali waktu saya pernah melayani kedukaan gitu ya, melayani kedukaan ke pemakaman seperti itu. Setelah itu saya waktu itu bersama-sama dengan anak rohani saya, kemudian pulang saya antar dia ke rumah. Setelah itu saya pulang ke rumahnya. Itu siang dan kemudian sorenya anak rohani saya kemudian murid PA saya gitu ya, murid rohani saya kemudian nelepon gitu ya. Mas, sorry tadi aku lagi pergi. Mas tadi ada apa ke rumah? Enggak, aku enggak ke rumah kamu kok. Tapi tadi ibu bilang katanya Mas sampai 2 kali datang ke rumah. Siapa yang ke rumah? Aku enggak ada ke rumah gitu. Salah orang kali.
Ya nggak mungkin lah mas, orang mas baru 2 kali, orang mas juga baru juga datang, masa langsung lupa lah wajahnya gitu kan. Saya dalam hati mikir, siapa ini gitu yang 2 kali datang mirip-mirip dengan saya begitu. Kita mungkin bisa berpikir macam-macam, tetapi tidak ada hal apapun juga dalam hidup kita yang bisa iblis lakukan dalam hidup kita kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Slide berikutnya. Roma 5 ayat 17. Ini ayat kunci ya. Ini ayat kunci yang tentang kebangkitan dan tentang kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kuncinya adalah ketika kita menyadari dan memahami apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, kematiannya, kebangkitannya, kemenangannya. Yesus melakukan semuanya itu bagi kita, bukan bagi dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan apapun juga. Bahkan sekalipun iblis, katakanlah iblis misalnya ingin menggila merajalela di luar sana, silakan, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Tetapi kenapa Yesus harus mati, harus datang ke bumi, menjadi manusia, mati, dikuburkan, dibangkitkan kembali? Ini adalah itu kuncinya. Supaya oleh kematian, kebangkitannya dan kemenangannya, dia memberikan kehidupan kepada kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita datang kepada Yesus, sadarkah kita bahwa kita memiliki lebih dari sekedar masuk surga? Ada banyak orang percaya kepada Yesus hanya karena satu hal, supaya saya bisa masuk surga setelah saya mati. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih daripada itu. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, dikatakan kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dan apa dampaknya bagi kehidupan kita? Kita akan hidup dan berkuasa. Ya, kasih ayat 21, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Bisa tolong slide berikutnya. Nah, tadi Roma 5 ayat 17 itu saya ingin bandingkan beberapa ya dalam bahasa Inggris untuk kita bisa memiliki pemahaman lebih jelas tentang hal ini. Kalau dalam New American Standard Bible dikatakan, for if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia dan pemberian anugerah kebenaran itu, bahasa Inggris ini mengatakan jelas sekali, they will reign in life. Kita akan hidup dan berkuasa, atau dengan kata lain dalam bahasa Inggris ini dikatakan, kita akan berkuasa di dalam kehidupan. Kita masing-masing memiliki kehidupan, kita memiliki kehidupan kita masing-masing. Ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi karyawan, ada yang single, ada yang menikah, ya. Whatever, apapun yang menjadi kehidupan kita. Tapi dengan kehidupan yang kita miliki saat ini, satu pertanyaannya, apakah kita berkuasa dalam kehidupan kita? Ketika misalnya kita mengalami masalah-masalah di tengah keluarga kita, apakah kita berkuasa dalam masalah itu atau kita kalah? Tidak bisa melakukan apa-apa, tidak berdaya, hanya terpaksa menerima apa adanya. Ketika kita menghadapi masalah di kantor kita, entah apakah itu masalah karena tuntutan pekerjaan atau karena masalah dengan rekan-rekan sekerja kita, apakah kita berkuasa dalam menyelesaikan masalah-masalah itu? Apakah kita berkuasa di tempat kerja kita? Atau ya seperti itu, ya sudahlah, mau gimana lagi, bos memang begitu, teman-teman kerja saya memang begitu, kerjaan saya memang begini, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan perubahan, tidak bisa membuat apapun juga. Sekali lagi, kehidupan kita masing-masing berbeda. Yang saya katakan tadi, kita mungkin sebagai karyawan atau ada yang menjadi direktur,
Ada yang single, ada yang menikah. Tapi pertanyaannya, apakah kita berkuasa dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita menghadapi sakit penyakit, apakah kita berkuasa dalam sakit penyakit kita? Atau ya sudah, tidak bisa melakukan apapun? Ketika kita misalnya menghadapi pencobaan, kita menghadapi pencobaan dosa, apakah kita berkuasa atas pencobaan tersebut? Atau ya jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh bangun aja melulu terus gitu. Ketika misalnya kita menghadapi orang-orang yang mengkhianati kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, apakah kita berkuasa dalam hal tersebut? Atau ya sudah, kita tidak bisa melepaskan diri dari kemarahan, dari kekecewaan, dari kepahitan, hidup dalam kekecewaan atau kepahitan sehingga kita menjadi sinis, menjadi orang-orang yang negatif dan sebagainya. Atau mungkin kita memiliki pengalaman-pengalaman masa lalu, trauma-trauma masa lalu. Apakah kita menjadi orang yang berkemenangan atau sebaliknya? Kita menjadi orang yang hidup di masa lalu, tidak bisa lepas dari apa yang terjadi dalam kehidupan dari masa lalu kita. Seperti itu ya. Kalau dalam yang kedua itu New Revised Standard Bible, because of the one man's trespass that exercised that dominion through that one, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness exercise dominion in life through the one man, Jesus Christ. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita, kalau kita menyadari bahwa kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia, menerima anugerah, pemberian, kebenaran dari Yesus Kristus, apakah kita menyadari bahwa kita berkuasa di dalam kehidupan kita? Apakah kita merasa bahwa Allah itu betul-betul adalah kuat ya dalam kehidupan kita? Allah betul-betul berkuasa dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan dan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang keluar, jalan-jalan keluar Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Atau kita merasa bahwa ya Tuhan sih kayaknya biasa-biasa aja gitu. Bahkan mungkin sepertinya tidak ada relate-nya dengan kehidupan saya. Yang berikutnya masih ada enggak? Ya, ini yang terakhir mungkin yang ingin saya bagikan dalam bahasa, kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yang pertama dia akan hidup, dan kedua dia akan berkuasa. Hidup kalau dalam bahasa aslinya itu adalah Zoe. Zoe itu sebenarnya kalau dalam bahasa asli itu memiliki pengertian kehidupan Allah sendiri. Ya. The absolute fullness of life, ya, which belongs to God. Ketika Yesus mati dan bangkit bagi kita, dia memberikan kepada kita hidup, dan bukan hanya hidup yang sekedar hidup, tapi di sini dikatakan absolute fullness of life, kehidupan Allah sendiri, which belongs to God. Dan yang kedua, life real and genuine, life active and vigorous, devoted to God, blessed. Kita akan memiliki gairah dalam kehidupan kita. Satu kehidupan yang senantiasa menyala-nyala, satu kehidupan yang senantiasa berapi-api, satu kehidupan yang senantiasa what's next gitu. Bukan satu kehidupan yang ya sudahlah, hidup cuma begini-begini aja. Bukan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang Tuhan berikan kepada kita, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan pemberian anugerah kebenaran, dikatakan dia akan hidup Zoe, dia akan menerima kehidupan ilahi ini. Dan yang kedua, tolong slide berikutnya. Berkuasa dalam bahasa Latin itu adalah basileu, itu adalah berkuasa, menjadi raja, memerintah sebagai raja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah kita dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang berkuasa dalam segala aspek kehidupan kita? Mungkin kita tidak lantas berkata, wah saya mau punya ini, saya mau punya itu, dan semuanya segera terjadi. Tidak, seperti yang saya katakan tadi, tiap kita masing-masing memiliki kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi apapun yang menjadi kehidupan kita, dalam segala hal, dalam semua aspeknya itu, apakah kita
menjadi seseorang yang berkuasa dalam kehidupan kita ini. Itu yang menjadi itu yang yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari hal tersebut, maka saya percaya ada banyak hal dalam kehidupan kita yang akan berubah ketika kita menyadari hal-hal ini. Kita akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan lebih bergairah lagi dalam mengikuti Tuhan. Kita akan lebih bergairah lagi bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi hal-hal yang setelah ini harusnya bagaimana lagi. Tapi kita akan bergairah menghadapi semuanya itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita Tuhan tetapkan untuk menjadi orang-orang yang menang, untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan seperti itu. Kita menjadi orang-orang yang berkuasa di dalam kehidupan. Kita adalah orang-orang yang reign dalam kehidupan kita. Apapun, sekali lagi apapun yang menjadi masalah kita, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah sakit penyakit, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah apapun juga ya, kebutuhan mungkin ekonomi atau keuangan, kita akan menjadi orang-orang yang reign in life. Bukan orang-orang yang terpuruk, bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Dan semuanya itu sekali lagi karena Yesus, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena siapa diri kita, bukan. Tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Kuncinya adalah hanya satu, iman, ya. Ketika kita hidup di dalam iman, menyadari apa yang Yesus sudah lakukan dan kerjakan bagi kita. Itu yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah menjadi satu kehidupan yang biasa-biasa saja. Mungkin kami terjebak dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari. Mungkin kami terjebak dalam rutinitas kehidupan kami sehari-hari. Atau bahkan mungkin kami terjebak di dalam pelayanan-pelayanan yang tuntutan pelayanan, tuntutan pekerjaan dan sebagainya yang kami kerjakan. Tetapi satu hal yang kami sadari bahwa kami mau untuk melakukan semuanya itu dengan roh yang menyala-nyala, menjalani hidup kami dengan berapi-api ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah satu kehidupan yang luar biasa, satu kehidupan yang sungguh-sungguh menggairahkan ya Tuhan. Kami mau untuk ketika kami berangkat bekerja, kami bekerja dengan satu kegairahan, dengan satu semangat yang baru. Ketika kami bertemu dengan keluarga kami, maka keluarga kami itu sungguh menjadi satu berkat, menjadi suatu sukacita yang besar bagi kami ya Tuhan. Ketika kami melakukan segala sesuatu, apapun juga yang kami kerjakan, kami melakukan semuanya itu dengan bergairah, dengan roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengerjakan semuanya bagi kami. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Ketika Engkau berkata sudah selesai di atas kayu salib, maka Engkau sudah menyelesaikan segala hal yang harus diselesaikan. Bagian kami untuk menerima kemenangan yang Tuhan berikan. Bagian kami untuk menerima kuasa, berjalan di dalam otoritas, di dalam kuasa yang Tuhan sudah berikan ketika Engkau bangkit dari antara orang-orang mati. Ketika kami sakit, kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Ketika kami ada anggota keluarga kami yang belum diselamatkan, kami percaya bahwa Engkau yang sanggup untuk mengubahkan hati mereka untuk menyelamatkan mereka. Ketika kami menghadapi masalah-masalah, ketika kami menghadapi kekurangan atau kebutuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Kami tidak akan pernah kekurangan dan kami tidak akan pernah terpuruk di dalam kehidupan kami. Karena apapun yang terjadi ya Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau yang melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati kiranya seluruh peserta OCM pada siang hari ini ya Tuhan, baik yang hadir secara onsite di tempat ini maupun yang mengikuti secara online melalui Zoom ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan tercurah atas kami semua, kasih karunia Tuhan, anugerah kebenaran itu tercurah atas kami semua ya Bapa Surgawi, sehingga kami boleh lebih lagi menjalani hidup kami di dalam kesadaran akan hadirat Tuhan, di dalam kesadaran akan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan ya Bapa Surgawi yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, menuntun kami di jalan-jalan yang harus kami lewati.
dan bawa kami untuk kami boleh menggenapi semua maksud dan rencana panggilan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memberi persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kematian Engkau, untuk kebangkitan Engkau buat setiap kami yang mau mendamaikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau memberi persembahan. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Apa yang mau yang kami beri, biar itu membuat hati kami semakin damai untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih yang memberi, terpuji dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, persembahan akan ditampilkan QRIS oleh Bang Junto, boleh. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekalian mau pengumuman juga untuk nanti next OCM event kita akan dimulai lagi tanggal 19 April. Boleh diundang teman-temannya juga yang lain untuk teman-teman OCM. Lagi. Jika sudah, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Boleh Mas Agung untuk tutup. Kita akan segera mengakhiri OCM kita pada siang hari ini. Mari kita kembali ke tempat kerja kita, kepada keluarga kita masing-masing dengan satu api yang daripada Tuhan, satu kesadaran bahwa Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan sudah membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati, dan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang akan mengubah keluarga kita, mengubah kantor-kantor kita, melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan, melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur dalam waktu kami yang sangat singkat, sangat terbatas. Kami percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kami lebih daripada apa yang bisa dikatakan, lebih daripada apa yang bisa didengarkan. Biarlah kiranya apa yang firman-Mu, apa yang sudah Engkau sampaikan, itu boleh terus melekat dalam hati kami dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami, menjadi benih yang kemudian akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini kalau kami akan segera kembali ke tempat kami masing-masing, ke kantor kami, ke tempat kerja kami, kepada keluarga kami, kepada lingkungan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh senantiasa membawa kemenangan Kristus itu dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa berkemenangan, bukan orang-orang terpuruk, bukan orang-orang yang kalah. Kami boleh senantiasa menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemenangan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak Sorgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kiranya menyinari dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia, memberikan anugerah kehidupan. Tuhan yang memberkati kita semua, menyatakan kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.